Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farida. Hari ini saya akan melakukan review artikel mengenai kebijakan diversifikasi perusahaan dan pengaruhnya terhadap kinerja. Studi empiris pada perusahaan publik di Indonesia yang ditulis oleh Pujihartono tahun 2005. Permasalahan dalam artikel ini adalah apakah perusahaan yang melakukan diversifikasi usaha memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang hanya fokus dengan satu segmen bisnis utama. Adapun teori pendukung, menurut Montgomery tahun 1994, terdapat 3 perspektif motif diversifikasi, yaitu berdasarkan pandangan kekuatan pasar atau market power view. Artinya, diversifikasi sebagai alat untuk menumbuhkan pengaruh anti kompetisi yang bersumber pada kekuatan konglomerasi. Yang kedua, pandangan sumber daya atau resource based view. Di sini diversifikasi dilakukan untuk memanfaatkan kelebihan kapasitas dari sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dan yang ketiga, berdasarkan perspektif keagenan atau agency view. Dalam konteks konflik kepentingan antara agensi dengan prinsipal, maka diversifikasi sebagai kebijakan perusahaan menjadi kurang optimal. Selanjutnya, untuk mengukur diversifikasi perusahaan, salah satu ukuran yang banyak dipakai adalah jumlah segmen usaha yang dimiliki perusahaan. Maka perusahaan akan melaporkan segmen usaha sebagai bagian dari laporan keuangan yang diterbitkan. Selanjutnya ada pendapat dari peneliti terdahulu. Menurut Chatterjee dan Wenelfeld tahun 1991, diversifikasi memudahkan koordinasi pada perusahaan yang memiliki banyak divisi yang berbeda yang dapat melakukan transaksi secara internal. Yang kedua, menurut Weston tahun 1970, dampak dari diversifikasi adalah terciptanya alokasi sumber daya yang lebih efisien karena menurunnya biaya transaksi. Selanjutnya, menurut Bigger dan Ovek tahun 1995, dampak dari diversifikasi adalah terjadinya pengurangan pajak karena mekanisme transaksi secara internal. Pendapat lain dari Schultz 1990 menyatakan bahwa perusahaan yang terdiversifikasi akan menempatkan investasi yang terlalu besar pada lini usahanya dengan kesempatan investasi yang rendah. Dan terakhir, menurut Jensen tahun 1986 mengemukakan bahwa manajer perusahaan yang memiliki free cash flow yang besar cenderung untuk mengambil investasi yang menurunkan nilai atau value decreasing dan proyek yang memiliki nilai sekarang atau net present value yang negatif ketika mengalokasikan pada segmen usaha mereka. Penelitian terdahulu, Clason et al. Tahun 2001 melakukan penelitian pada 3.000 perusahaan di 9 negara Asia Timur untuk melihat cost dan benefit diversifikasi selama masa sebelum dan selama krisis keuangan. Mereka menemukan bahwa internal market memberikan banyak manfaat bagi perusahaan pada masa sebelum krisis dan diversifikasi yang dilakukan dapat mengurangi risiko bisnis. Akan tetapi, ketika krisis moneter terjadi, perusahaan yang terdiversifikasi memiliki kinerja yang lebih buruk. Selanjutnya, penelitian dari Hanazaki dan Liu tahun 2003. Ketika meneliti dampak diversifikasi perusahaan terhadap kinerja, selama krisis moneter, perusahaan-perusahaan tersebut mengalami penurunan kinerja yang sangat tinggi. Adanya distorsi terhadap alokasi kapital secara internal sehingga menjadi tidak efisien dan mengakibatkan proyek-proyek yang didanai memiliki risiko yang tinggi. Inefisiensi terjadi akibat problem ekspropriasi oleh pemilik yang melakukan kebijakan subsidi silang dan investasi yang berlebihan yang terjadi di dalam kelompok bisnis mereka. Mekanisme corporate governance yang tidak berjalan dengan baik juga menjadi penyebab lainnya. Hal ini akibat dari kompleksitas perusahaan yang banyak melakukan diversifikasi. Kompleksitas organisasi dapat menciptakan masalah asimetris informasi dan problem ekspropriasi sulit untuk dideteksi dalam situasi seperti ini. Selanjutnya, penelitian dari Li dan Wong tahun 2003 yang meneliti hubungan diversifikasi perusahaan dengan kinerja pada perusahaan-perusahaan besar di Cina. Hasilnya, strategi diversifikasi tidak hanya dilihat dari aspek finansial saja, tapi perlu mempertimbangkan faktor lingkungan kontingen seperti faktor institusional yang berpengaruh terhadap strategi perusahaan.
Strategi diversifikasi pada bidang yang saling terkait atau related diversification menjadi kurang optimal akibat ketidakpastian perilaku institusional. Sedangkan jika hanya melakukan diversifikasi pada bidang yang tidak berkaitan atau unrelated diversification justru akan menurunkan nilai perusahaan. Oleh sebab itu, matching antara strategi diversifikasi yang berkaitan dengan diversifikasi yang tidak berkaitan merupakan strategi optimal yang akan menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih baik. Selanjutnya ada penelitian Chen dan Ho tahun 2000 yang meneliti hubungan antara struktur kepemilikan dan diversifikasi perusahaan. Mereka meneliti diversifikasi pada sampel perusahaan di Singapura. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja yang menurun akibat diversifikasi terjadi pada perusahaan dengan tingkat kepemilikan oleh manajer yang rendah. Peneliti selanjutnya adalah Zadig dan Makijed tahun 2005. Mereka meneliti dampak diversifikasi terhadap kinerja perusahaan pada industri elektrik di US. Hasilnya menunjukkan bahwa diversifikasi dapat menghasilkan peningkatan kinerja dan terdapat premium diversifikasi yang signifikan. Hal ini dikarenakan karakteristik industri elektrik yang mengalami maturity dan efisiensi, serta overinvestment yang terjadi pada segmen bisnis mereka. Diversifikasi pada segmen bisnis yang berbeda akan membuat kesempatan investasi yang baru. Selanjutnya, metodologi. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, sedangkan sampel yang dipilih adalah perusahaan yang masuk dalam sektor industri properti dan real estate, infrastruktur dan utilitas, serta perdagangan dan jasa. Metode pengambilan sampel berdasarkan proportif dengan kriteria yang ditetapkan. Di antaranya, perusahaan yang sudah harus tercatat sebagai perusahaan publik pada tahun 2003 sampai 2004, di mana tahun tersebut adalah tahun pengamatan. Yang kedua, perusahaan harus memiliki laporan keuangan yang lengkap, termasuk penjelasan dan mengungkapkan laporan segmen. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel akhir yang siap diolah sebanyak 100 perusahaan. Selanjutnya, definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang pertama, diversifikasi perusahaan merupakan tingkat pengembangan yang dilakukan perusahaan melalui jumlah perusahaan yang dikelola maupun tingkat segmen usaha yang dimiliki. Minimal 2 segmen usaha. Level diversifikasi perusahaan diukur dengan 3 cara, yaitu berdasarkan jumlah segmen usaha yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, jumlah segmen usaha atau subsidiari yang masuk ke dalam konsolidasi atau tingkat kepemilikan sahamnya lebih dari 50%. Yang ketiga, dengan indeks Herfindahl dari jumlah penjualan segmen usaha perusahaan. Berikut rumus indeks Herfindahl. H sama dengan sigma sales kuadrat dibagi sigma sales kuadrat. Semakin indeks mendekati ke angka 1, maka penjualan perusahaan akan terkonsentrasi pada segmen tertentu. Perusahaan yang berada dalam segmen tunggal akan memiliki indeks Herfindahl 1. Selanjutnya, kinerja perusahaan. Pengukuran kinerja dilakukan mengadopsi ukuran dari Bigger and Opack tahun 1905, Bodnar et al. Tahun 1997, dan Clenches et al. Tahun 2001. Ukuran tersebut disebut sebagai Excess Value of Firm atau EXV, yang merupakan selisih kinerja perusahaan diversifikasi dibandingkan dengan perusahaan segmen tunggal. Jika nilai EXV yang positif, berarti perusahaan yang melakukan diversifikasi memiliki kinerja yang lebih tinggi daripada perusahaan tunggal, dan nilai negatif menunjukkan kinerja yang lebih rendah. Adapun rumus Excess Value of Firm sama dengan nilai perusahaan yang sesungguhnya atau market capitalization dibagi dengan nilai yang sudah disesuaikan dengan pengaruh industri atau input value. Kapitalisasi pasar atau market capitalization dihitung dengan nilai pasar ekuitas saham ditambah dengan nilai buku kewajiban, sedangkan input value dihitung dengan rasio median market to sales industri dikalikan dengan penjualan tiap segmen usaha perusahaan di industri tersebut. Yang ketiga, variable leverage merupakan proporsi hutang yang ada dalam perusahaan. Variabel ini dihitung dengan
rumus total hutang dibagi total aset. Selanjutnya ada variabel Tobinski, merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kesempatan investasi perusahaan diukur dengan rumus nilai pasar ekuitas ditambah nilai buku total hutang dibagi nilai buku total aset. Selanjutnya ada variabel earning growth, merupakan indikator pertumbuhan laba perusahaan yang dihitung dari persentase pertumbuhan laba bersih per saham atau earning per share tahun tertentu dibanding tahun sebelumnya. Dihitung dengan formula sigma earning per share sama dengan earning per share saat ini dikurangin earning per share sebelumnya dibagi earning per share sebelumnya. Dan selanjutnya ada size, merupakan variabel kontrol yang menunjukkan level ukuran perusahaan yang diukur dengan nilai log total aset perusahaan. Lalu ada variabel umur, merupakan variabel kontrol yang diukur dengan jumlah tahun mulai perusahaan berdiri sampai dengan tahun amatan. Dan yang terakhir ada dummy karakteristik industri, merupakan variabel dummy yang digunakan untuk mengontrol efek industri berdasarkan karakteristik sampel yang terdiri dari 3 industri yang berbeda. Pada artikel ini, analisis yang dilakukan menggunakan uji statistik, uji beta-t-test, dan median test untuk melihat perbedaan karakteristik antara perusahaan yang terdiversifikasi dengan perusahaan yang fokus. Kemudian, analisis multivariat dengan regresi berganda dilakukan untuk melihat pengaruh diversifikasi terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya hasil penelitian. Di sini terdapat uji perbedaan mean dan median antara kedua kelompok sampel. Terlihat bahwa perusahaan multisegmen memiliki nilai excess value yang negatif. Berarti dapat diindikasikan bahwa kinerja perusahaan diversifikasi memiliki kinerja yang underperform bila dibandingkan dengan perusahaan yang berada pada single segment. Selanjutnya akan diuji sejauh mana variasi kinerja perusahaan dijelaskan oleh karakteristik perusahaan. Terlihat bahwa variabel log normal aset mencerminkan ukuran perusahaan dengan koefisien yang positif. Hal ini berarti ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap kinerja perusahaan. Demikian pula dengan leverage yang mencerminkan proporsi total hutang terhadap total aset perusahaan justru menunjukkan pengaruh yang positif. Selanjutnya kita juga bisa lihat bahwa ketiga variabel dummy menunjukkan hasil yang signifikan secara statis dan memiliki koefisiensi negatif. Pada dummy segmen antara perusahaan multisegmen dan single segmen menunjukkan koefisiensi yang negatif dan sangat signifikan. Nilai koefisiensi yang negatif mengindikasikan perusahaan multisegmen memiliki kinerja yang lebih rendah dibandingkan perusahaan dengan single segmen. Yang kedua, dummy sektor industri 1 mengindikasikan bahwa perusahaan yang masuk sektor industri perdagangan dan jasa memiliki kinerja yang lebih rendah dibandingkan perusahaan sektor infrastruktur dan utilitas. Yang ketiga, dummy sektor industri 2 yang menunjukkan kinerja perusahaan sektor properti dan real estate lebih rendah dibandingkan perusahaan sektor infrastruktur dan utilitas. Selebihnya, variabel tidak signifikan. Selanjutnya, interpretasi hasil penelitian. Fenomena yang menarik yang akan dibahas lebih lanjut adalah hasil analisis variabel leverage yang memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Berdasarkan tabel, terlihat bahwa tingkat leverage perusahaan yang terdiversifikasi lebih tinggi daripada perusahaan di segmen tunggal. Di samping itu, ketika diamati perubahan leverage dari tahun 2003 ke tahun 2004, perusahaan yang terdiversifikasi mengalami penurunan hutang, sedangkan perusahaan segmen tunggal justru mengalami peningkatan leverage atau hutang. Tingkat leverage yang relatif tinggi seharusnya menunjukkan adanya kesempatan investasi yang lebih tinggi dengan memakai dana eksternal dari kreditor. Akan tetapi, dalam kondisi krisis ekonomi yang berdampak pada sebagian besar perusahaan di Indonesia, tingkat leverage yang sangat tinggi mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Claesen et al. Tahun 2001 yang menemukan bahwa perusahaan yang terdiversifikasi menunjukkan kinerja yang lebih buruk dibandingkan perusahaan tunggal pada saat krisis ekonomi melanda negara-negara Asia Timur. Kesimpulannya, hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik
antara perusahaan multi-segmen dan perusahaan yang memiliki segmen tunggal. Berdasarkan nilai excessive value, nilai perusahaan yang melakukan diversifikasi lebih rendah daripada perusahaan yang tunggal. Hal ini berarti strategi diversifikasi perusahaan yang dilakukan oleh mayoritas perusahaan belum memberikan hasil yang optimal terhadap kinerja. Bahkan kinerja mereka berada di bawah perusahaan yang melakukan strategi fokus. Di antara variabel yang menjelaskan kinerja perusahaan, variabel leverage dan nilai aset menunjukkan hasil yang signifikan dan positif. Penelitian ini hanya mengambil waktu pengamatan 2 tahun saja. Dan yang kedua, penelitian ini tidak membagi kebijakan diversifikasi perusahaan menjadi diversifikasi pada bidang yang berkaitan atau related diversification dan bidang yang tidak berkaitan atau unrelated diversification. Saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas sampel tahun pengamatan agar dapat diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Yang kedua, penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan klasifikasi diversifikasi related dan unrelated untuk melihat dampak sebenarnya dari kebijakan diversifikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.